Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna alal as-siyami wal qiyami waj'alna ya Rabbana fi hadha syahril karimi minal aidina wal faizina amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para hadirin, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berada di bulan mulia, bulan agung, bulan Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita di bulan mulia ini menjadi sebagai hamba yang beruntung dengan pahala berlipat ganda yang kembali kepada Allah dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan di dalam kita melaksanakan puasa, dan Allah membekali kita untuk bisa memperbanyak ibadah, dan semoga Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ada di antara yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Disebutkan oleh baginda Nabi, man dara'ahul qai'u falaysa 'alaihi qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Ada orang yang muntah dengan tidak sengaja. Maka muntah dengan tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau orang sengaja memuntahkan diri, maka itu batalkan puasa. Memuntahkan diri. Misalnya dia tahu kalau mencium bau itu akan muntah. Dia mengambil barang tersebut, dicium lalu muntahlah dia. Atau sengaja dimasukkan jemari, pokoknya dia berusaha untuk memuntahkan diri, maka itu membatalkan puasa. Akan tapi bagi orang yang muntah tanpa sengaja, karena mabuk di kendaraan atau karena tiba-tiba mual kemudian muntah, asalkan itu bukan kita sengaja, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Tapi ada catatannya. Dengan catatan tidak terburu-buru meminum ludahnya, menelan ludahnya sebelum berkumur. Kalau dia menelan ludahnya sebelum berkumur, maka ketahuilah bahwa puasanya menjadi batal. Kenapa dianggap puasanya menjadi batal? Karena pada dasarnya ludah ditelan tidak membatalkan puasa, asalkan ludah itu masih murni, asli, tidak bercampur dengan yang lainnya. Ludah masih di tempatnya, belum keluar. Nah ini, ludahnya sendiri. Lah ini ludah di saat orang muntah. Muntahan itu najis. Kemudian muntahannya tersebut nempel di ludah. Maka ludahnya menjadi najis. Sehingga kalau kita meludah 1000 kali biarpun mulut sudah bersih, nggak ada muntahan, maka belum suci. Kenapa? Karena ludah tidak bisa mensucikannya. Sehingga kalau tertelan jadi batal. Sholat tidak sah. Maka dari itu bagaimana setelah kita muntah? Setelah muntah berkumur dengan air yang suci mensucikan. Baru setelah itu nanti setelah bersih, maka kalau ada ludah, ludahnya suci. Maka ludahnya bersih, kalau ditelan tidak batalkan puasa. Ini perlu diperhatikan kalau orang muntah, jangan sampai salah faham, dipikir asalkan muntahnya tidak sengaja kemudian tidak membatalkan puasa, lalu diam saja, dia tidak sadar bahwasanya di dalam mulutnya ada najis yang telah bercampur dengan ludah, dan jika ludahnya ditelan maka akan menjadikan sebab batal di dalam puasanya. Ini adalah masalah muntah dengan sengaja atau muntah tidak dengan sengaja. Dengan sengaja membatalkan. Urusan tidak sengaja ini kemurahan dari Allah. Bahkan kalau ada seseorang makan dengan tidak sengaja, maksudnya dengan tidak sengaja, dengan lupa, tiba-tiba ke dapur makan di siang hari bulan Ramadan, setelah makan kenyang baru sadar, alhamdulillah rezeki. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man nasya wa wasaimun, barang siapa lupa dalam keadaan dia berpuasa, fa'akala, kemudian dia makan, au syariba, atau minum, maka falyutim somahu, hendaknya dia falyutimma somahu, hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Kenapa? Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, karena dia mendapatkan rizki, dikasih oleh Allah minum, dikasih makan, puasanya sah. Dan ada yang semacam ini, orang lupa ada, dan kita pun juga pernah lupa.
Kita pernah lupa karena apa? Ramadan baru datang. Sehingga karena baru datang kita belum terbiasa. Biasanya lupa itu di hari pertama. Banyak orang lupa di hari pertama karena apa? Biasanya orang bangun tidur dengan rutinitas yang ngambil gelas minum dan banyak. Yaitu maka kalau kita minum dalam keadaan lupa tidak batalkan. Tetap lanjutkan puasanya. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus tahu hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai dia itu gak sengaja dikira batal. Karena dia ngira batal malah tidak puasa. Kenapa kok kamu gak puasa? Nah, makan. Memang kamu tahu kalau batal, nggak kalau terbatalkan? Ya semula nggak tahu. Cuman setelah saya makan ada orang ngasih tahu. Nah, ngasih tahu. Kalau setelah saya makan baru saya ingat begitu. Jadi saya tidak ingat, setelah saya makan baru ingat. Dia tahu, jadi mohon maaf. Jadi dia tahu kalau makan itu membatalkan. Cuman waktu dia makan itu dalam keadaan dia tidak sadar. Setelah kenyang baru sadar, maka rezeki itu. Karena rezeki ya sudah. Tapi nggak bisa dibuat-buat. Orang pura-pura lupa nggak bisa. Pura-pura lupa nggak bisa. Ya kalau lupa ya lupa begitu. Baik, inilah di antara hal yang harus kita mengerti bahwasanya makan memang batalkan puasa. Tapi kalau makannya kalau tidak ngerti itu membatalkan, maka kalau makannya tidak sengaja misalnya lupa, maka itu tidak membatalkan puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam berpuasa dan menjaga puasa kita. Allah mengampuni kita, memuliakan kita di dunia dan memuliakan kelak di akhirat. Wa habbukum fillah.